Kita mulai, kita buka dulu PPT-nya. Nah, kelihatan nggak? Terlihat tidak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada latihan pembahasan untuk latihan kedua ya. Latihan kedua, sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti yang sudah saya informasikan, kalau yang 2 variabel kalian sudah mengerjakan waktu SMP ya, artinya sudah dipelajari. Kalau yang 3 variabel, nah di SMA. Nanti kalau kalian mau masuk matematika, yang 4 variabel di waktu kalian kuliah nanti ada. Biasanya 4 variabel jadi X, Y di sini, dan sebagainya. Tapi kita bahas yang langsung, kita fokus saja. Di sini ada soal, ada 3 persamaan. Yang diminta adalah 3 dalam kurung X tambah Y tambah Z. Kebanyakan, kalau dari kalian kan waktu saya infokan, fokus mau menghilangkan yang mana? Mau menghilangkan X boleh, Y boleh, Z boleh. Cari angka yang termudah. Tapi, beberapa soal, biasanya kalau saya membuat soal, itu ada trik dan cara jitu untuk menyelesaikannya. Jadi nggak semua harus kalian cari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya juga berapa. Nggak selalu, tidak selalu ya. Tapi kalau mau kalian cari satu-satu juga bisa. Nah, tapi kalau kalian mau meneliti lebih jauh, oh ternyata bisa dikerjakan dengan jauh lebih mudah. Contoh, pada soal ini, nah soal punya saya ini, itu kalau kalian jeli, nah ini cukup kalian jumlahkan saja nih. Nah, kalau kalian jumlahkan, berarti kan kayak 10 ditambah 7, nah itu kan hasilnya 17. 17 dikurang 13, kalau tandanya plus, maka di sini nggak ngaruh ya. Yang bermasalah kalau tandanya di sini min, nah itu yang pengaruh. 10 tambah 7, 17. 17 dikurang 13, berarti 4. Jadi 4X. Kan kita ngomongin X. Kemudian yang Y, 20 dikurang 3, kan 17 lagi. 17 dikurang 13, ya 4 lagi, berarti 4Y. Nah, kemudian lihat lagi, di sini min 30 ditambah 13, utangnya 30, bayarnya 13, berarti masih utang 17. Nah, utang 17. Nah, terus dibayar lagi 21, berarti min 17 ditambah 21, berarti 4 juga. Nah, berarti sama semua 4. Nah, yang ini terakhir min 80 tambah 80, 0. 0 tambah 48, 48. Loh, ternyata ini soal bisa dibagi 4, rata semuanya. Dibagi 4 sama rata. Ini bagi 4 ya X, bagi 4 Y, bagi 4 Z, bagi 4 12. Nah, udah dapat kan? Berarti ini angka yang di sini itu adalah angka kepunyaan soal ini. Nah, berarti kelihatan. Berarti soalnya 3 dalam kurung X tambah Y tambah Z kan hasilnya 12. Masukin saja 12-nya. Maka didapat 36. Maka jawabannya 36. Jadi kalian nggak harus cari satu-satu. Jadi ada cara-cara di mana kalian harus menggunakan logika kalian. Dicek aja, kalau begini caranya kira-kira dapat jawaban nggak? Oh, kalau misalkan enggak, berarti saya wajib nyari satu-satu, seperti itu. Gitu ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Ya? Nggak Nah, ada. Nggak ada, Pak. berarti paham ya? Nah, untuk soal yang kedua atau soal selanjutnya, di sini bentuknya persamaan, tapi bentuknya ada pecahan gini. Kalau kemarin kan pecahannya bentuknya seper X, seper Y, dan seper Z. Nah, tapi kalau sekarang ada X plus 1-nya, ini plus 2-nya, dan sebagainya. Kalau soalnya seperti ini, tidak bisa digunakan cara yang tadi. Kan kalau kita cek 2 tambah 6, 8 tambah 5, 13. Nggak bisa kayak gitu. Berarti kreatifnya nggak bisa. Berarti mau nggak mau cari satu-satu. Yang harus kalian pahami itu adalah angkanya saja. Jadi kalian fokus kepada angkanya. Angka. Nah, jadi kalian fokus ke angkanya tersebut. Tuh angkanya. Fokus angkanya. Nah, kalau fokus angkanya dilihat, nah,
Tandanya jangan dulu ya, pokoknya fokus angka. Dari angka semua yang tadi disajikan, ternyata kita mau menghilangkan angka yang paling gampang mana? Kalau ini kan 2, 6, 5. 5 nggak ada kelipatannya di antara yang lain. 4, 8, 12. Nah, ini kelipatan 4 semuanya. Ini 6, 12, 3. Ini kelipatan juga. Berarti yang paling gampang cara menghilangkannya adalah yang bawahnya ada huruf Y atau bawahnya ada huruf Z. Misalkan kita fokusnya menghilangkan yang bawahnya hurufnya Z. Berarti tulis. Fokus. Ini tulisan di sini tuh untuk meyakinkan kalian saja ya. Kalau nggak ditulis juga nggak masalah. Fokus, hilangkan. Nah, hilangkan Z plus 3. Nah, berarti Z plus 3 kita hilangkan. Nah, berarti misalkan ini namanya persamaan 1, 2, dan 3. Ini persamaan 3. Saya mau menghilangkan persamaan yang mana dulu ya? Misalkan persamaan 1 dan 2 lah. Nah, persamaan 1 dan 2. Nah, di persamaan 1 dan 2 ini, berarti kan ada yang ini 26, 48, 6, 12. Berarti otomatis yang kedua dikali 2 kan, yang paling ini. Nah, ini di atas kali 2. Nah, kalau udah dikali 2 begini, berarti semua ini dikali 2 semua. Berarti ini dikali 2, fokus. Oke. Ini dikali 2, fokus. Berarti ini kalau kali 2 semua, dapatnya nanti jadi 4 per X tambah 1. Ditambah 8 per Y ditambah 2, ditambah 12 Z ditambah 3, sama dengan berarti ini dikali 2. Kalau dikali 2 berarti 6 ya. Nah, gitu. Otomatis untuk yang persamaan 2-nya karena sudah sama 12, nggak perlu dikalikan. Berarti tetap fungsinya. Berarti 6X ditambah 1 dikurang 8 per Y ditambah 2 ditambah 12 per Z ditambah 3 sama dengan 3. Nah, tadi kan kita fokusnya adalah menghilangkan Z plus 3. Nah, berarti yang ini yang kita fokus, Pak, ini angkanya sama. Ya, tapi kita tadi fokusnya udah sama yang ini. Berarti kita fokus yang ke sini aja ya. Jadi jangan diganti fokusnya, jangan dihilangin. Nah, kemudian dari yang ini, nah, di sini berarti kita fokusnya ini kan, berarti ini dikurang. Berarti dikurang. Berarti kalau ini dikurang, hilang ya. Wis, kok yang ini. Berarti ini kita hilangkan. Oh. Nah, berarti ini dikurang ya. Nah, dikurang. Nah, kalau ini dikurang berarti 4 dikurang 6. Berarti min 2. Berarti min 2 dalam kurung X plus 1. Berarti kalau 8, nah ini kan ketemu ini dikurang. Nah, ini masalah yang dikurang nih. Jadi jangan main hajar. Ini kan min ketemu min plus. Berarti 8 ditambah 8. Ini kan min ketemu min plus ya. 8 tambah 8 berarti 16. Berarti 16 Y plus 2 sama dengan 6 dikurang 3. Berarti 3 ya. Nah, ini jadi namanya persamaan 4. Jadi sampai di sini sudah dulu. Nah, berikutnya kita cari ke persamaan berikutnya. Persamaan yang mana yang gampang? Persamaan tadi kan 1 dengan 2. Berarti 2 dengan 3 boleh, 1 dengan 3 boleh. Saya mau 1 dengan 3. Kalau 1 dengan 3, berarti yang ini dihapus ya. Yang ininya dihapus nih. Nah, ini dihapus. Kemudian ininya juga dihapus. Ini dihapus. Nah, nanti biar nggak bingung. Nah, nih. Nah, kemudian berarti saya mau persamaan 1 dan 3. Nah, tadi kan 1 dan 2, sekarang 1 dan 3. 1 dan 3, kan Z-nya yang berubah kan ini 6, ini 3. Berarti yang berubah dia kan? Yang nomor 3. Nah, 3 biar jadi 6 kali 2. Maka ini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. Berarti yang 0 juga kali 2. Nah, berarti yang atas persamaan 1 nggak berubah. Nah, kalau nggak berubah ya ditulis. 4 per Y ditambah 2 ditambah 6 per
Z ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian yang ini jadinya 10 per X ditambah 1 dikurang 24 Y ditambah 2 ditambah 6 per Z tambah 3 sama dengan 0 kali 2 berarti 2, 0 ya, 2. Ya, berarti yang berubah tadi yang persamaan 3. Nah, kalau udah kayak begini, kan sudah jelas kelihatan sekali tuh. Udah kelihatan banget ininya. Nah, yang sama kan Z-nya tadi udah sama. Ini tandanya sama nih, sama-sama plus kan? Nah, berarti dikurang kalau tandanya sama. Kalau kurang berarti kan udah hilang aja, udah jangan dipikirin kalau hilang. 2 dikurang 10, nah, min 8, berarti min 8 X plus 1. Nah, yang ini 4 dikurang min. Nah, min ketemu min plus, berarti 4 tambah 24. Berarti dapatnya 28. Y ditambah 2 sama dengan 3 dikurang 0. Berarti ini jadinya persamaan ke-5. Sampai dengan di sini ini udah dapat deh dari ini. Nah, dari dua persamaan ini sekarang kita fokuskan. Dari dua persamaan ini kita mau fokuskan apa yang mau dihilangkan. Di sini ada tertulis, kita tulis ulanglah, min 2 per X tambah 1 ditambah 16, Y ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian yang bawahnya, min 8 per X tambah 1 ditambah 28 ditambah Y plus 2 sama dengan 3. Nah, dari yang ini, 16 ya. Dari yang ini kan kelihatan jelas juga kayak tadi. Sama, ini min 2, min 8. Minnya jangan dibaca lah. Min 2, min 8, 16, 28. Cari yang paling gampang yang mana? Lah kalau 16 sama 8 kan susah, angkanya gede. Maka kita fokusnya yang ini X-nya. Berarti fokusnya adalah hilangkan X plus 1. Jadi fokusnya di sini. Jadi fokus lagi. Nggak usah ditulis, ini cuma buat biar kalian paham. Berarti saya mau menghilangkan yang X plus 1. Nah ini kan 2 jadi 8 dikali berapa? Kali 4. Oh berarti ini kali 4. Berarti yang ini nggak dikali. Kali 4 berarti min 8. Kan min. Per X plus 1 ditambah 16 kali 4. Berarti 64 ya. Per Y ditambah 2 sama dengan 12. Karena 4 kali 3. Yang ini kan dikali 1 nih. Nggak pengaruh. Berarti tetaplah tulis. Tambah 28 Y plus 2 sama dengan 3. Nah, dari sini, berarti kan kita tadi kan fokus hilangkan X plus 1. Nah, ini tandanya dua-duanya minus. Berarti sama kan? Tandanya dua-duanya minus, sama. Berarti cara menghilangkannya, ya caranya dikurang. Nah, kalau udah dikurang kan hilang. Wes, hilang aja. Berarti sisanya tinggal 64 dikurang 28. Nah, 64 kurang 28. 14, 8, 6, 5, kurangi 2, 3. Berarti 36, Y plus 2 sama dengan 12 dikurang 3, 9. Nah, sampai di sini udah jadi nih. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Lah, saya kan sudah mengajarkan ke kalian. Tukeran tempat ya. Oke, 36 per 9 itu tukeran tempat. Nah, tukeran tempat toh. Berarti 36 dibagi 9 berapa? 4 kan? Nah, 4. Berarti di sini aja, nggak muat. Berarti ini 4 sama dengan Y ditambah 2. Nah, kalau gini kan tahu. Siapa sih yang ditambah 2 hasilnya 4? Ya berarti 2 toh. Nah, berarti kita tahu nilai Y-nya sama dengan 2. Y-nya 2, tulis di sini. Tambah 2. Nah, udah dapat. Nah, terus untuk dapetin X-nya bagaimana? Nah, tinggal milih yang mana aja boleh. Mau persamaan 5, mau persamaan 4, silahkan. Angkanya yang lebih kecil mana? Oh Pak, yang saya yang kecil adalah persamaan 4. Boleh nggak saya pakai ini? Boleh. Lakuin, silahkan. Nah, misalkan ini, saya mau persamaan 4. Nah, saya mau pakai ini, di sini. Nah, mencar-mencar ya, biarinlah. Yang penting paham. Min 2 per X ditambah 1 ditambah 16 per Y ditambah 2. Jadi 2 Y-nya kan 2. Berarti 2 tambah 2 berarti 4 ya. Nah, 4 sama dengan 3 kan? Nah, ini berarti min 2 per X ditambah 1. Nah, ini kan 16 bagi 4 kan 4 ya.
Nah, 4 pindah ruas kan jadi min 4. Berarti 3 dikurang 4. Nah, berarti min 2 per X tambah 1 sama dengan min 1. Kayak tadi lagi tukeran. Wih, tukeran ya. Oke. Nah, tuh tukeran. Tuh, tukeran dong. Nah, min 2 bagi min 1, ya 2. Nah, sekarang bisa kelihatan siapa yang kalau ditambahin 1 hasilnya 2. Berarti 1. Tuh dapat lagi. Sampai sini gampang loh. Berarti X 1. Masukin 1 di sini lagi. Celing. Nah, kemudian yang belum apa? Yang belum Z, Pak. Nah, Z caranya gimana? Nah, kalau mau mencari huruf Z, berarti kita cari di persamaan 1, 2, 3. Tinggal pilih yang mana yang paling gampang. Ternyata yang paling gampang adalah persamaan 1. Nah, ini angkanya paling kecil. Berarti persamaan 1. Ya, persamaan 1 kita ceret. Nah, berarti 2 per, nah, X-nya tadi kita dapatnya 1 ya. Berarti 1 tambah 1, 2. Kemudian 4 per Y, Y-nya dapatnya 2, berarti 2 tambah 2, berarti 4 juga. Ditambah 6 per Z ditambah 3, belum dapat. Nah, 3. Nah, ini kan 2 bagi 2, 1. 4 bagi 4 juga 1. 1 tambah 1, 2. 2 kan positif, kalau pindah min 2. Berarti 6 per Z ditambah 3 sama dengan 3 dikurang 2. Ini 2 tadi dari 1 tambah 1 ya, pindah ruas. Nah, ini berarti kan 6 per Z ditambah 3 sama dengan 1. Kayak tadi, tukeran tempat. Tukeran. Oke. Nah, berarti Z tambah 3. Berarti 6 bagi 1, 6 ya. Sama dengan Z ditambah 3. Nah, sekarang kan ketahuan. Siapa yang ditambahin 3 hasilnya 6? Lah 3 toh. Nah, dapat. Maka Z-nya dapatnya 3. Berarti di sini 3. Nah, 1 tambah 2, 3. 3 kurang 3, 0. Dapat deh 0. Gitu ya. Gitu ya. Berarti ketahuan ya jawabannya 0. Nah, jadi begitu caranya. Jadi fokus mau yang mana dihilangkan. Kalau cuma satu. Kalau kalian mahir mah pelan-pelan, nanti lama-lama cepat. Karena ini soalnya adalah variatif, maka agak panjang. Tapi fokus semua cara ngerjainnya, fokus mau menghilangkan yang mana. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada ya kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, berarti ke soal nomor 3 nih. Soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini ada kalimat usia Budian 10 tahun lebih tua daripada Budalen. Nah, ini nama guru kalian ini. Tapi 10 tahun lebih muda dari Budiana. Nah, kalau kalimat kayak gini matematika satu-satu. Berarti Budian itu kita misalkan X, Budalen kita misalkan Y, Budiana kita misalkan Z. Nah, gitu kan selalu seperti itu. Mau pakai ABC boleh nggak, Pak? Boleh. KLM boleh, Pak? Boleh, silahkan yang mana saja. Nah, misalkan yang pertama, Budian 10 tahun lebih tua dari Dalen. Artinya kan X sama dengan Y ditambah 10. Nah, kalau Budalen usianya 24, ya Budiannya 34 misalkan. Gitu ya. Kemudian, tapi 10 tahun lebih muda dari Diana. Nah, tapi ada kata tapinya di sini, berarti punya siapa? Punya Budian, kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan. Artinya, Budian itu adalah 10 tahun lebih muda dari Budiana. Berarti Budiana dikurang 10. Seperti itu. Nah, ini kalimat matematikanya. Kemudian 10 tahun yang akan datang, nah kalau 10 tahun yang akan datang artinya setiap orang kan akan bertambah 10 tahun usianya. Masa yang nambah salah satu dari mereka doang? Kan nggak mungkin. Kalau 10 tahun yang akan datang, berarti ditambah 10 logikanya. Jumlah umur Budiana dan Budalen adalah 2 kali umur Budian. Artinya Budiana berarti Z ditambah 10 ditambah dengan Budalen kan Y ditambah dengan 10 katanya 2 kali umur Budian. Budian itu berarti X ditambah 10. Ini kalau 10 tahun kemudian. Yang ditanya dalam soal adalah selisih umur Budiana dengan Dalen. Diana dengan Dalen.
Bu Diana dengan Bu Dalen. Nah, namanya selisih itu berarti yang besar kurangin yang kecil. Kan kita nggak tahu yang mana. Berarti yang ditanya itu ya kalau Diana, Dalen, Diana itu berarti kan Z. Nah, berarti bisa aja Z dikurangin Y atau Y dikurangin Z. Kan nggak tahu yang mana yang besar, mana yang kecil. Nah, dari soal ini, kalau kalian lebih teliti dalam menjawab soal seperti ini sebenarnya nggak harus kalian nyari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya juga berapa, nggak harus. Logikanya bisa dicari, yang penting 3 kalimat tadi dalam matematika dituliskan. Ternyata bisa dibuat cara gampangnya. Ya gimana caranya? Ya ini kayak tadi. Bisa juga dikurang. Nah ini kan X dikurang X kan habis. Kurangin aja. X kurang X habis jadi 0. Ya, berarti Y dikurang Z. Berarti Y dikurang Z. Itu dapat. 10 dikurang min 10. Berarti kan min ketemu min plus. 10 tambah 10, 20. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kalau tukar tempat, nah ini kan tadi pertanyaannya kan boleh yang mana ini, tapi kita nggak tahu yang benar yang mana kan. Nah, ini kita tukar tempat. Z kalau pindah ke sana, ya plus Z. Kan biasa kan huruf di kiri kan, saya ngajar kan. Y-nya jadi min Y. Nah, kalau 20 tetap kan. Wah, dapat. Tanpa menghitung satu-satu, ternyata kita bisa cari tahu hasilnya. Berarti didapat umur mereka selisihnya adalah 20 tahun. Jadi nggak usah nyari satu-satu pun bisa ternyata. Tapi kalaupun mau mencari satu-satu juga bisa. Silahkan, monggo. Bagaimana cara yang dan sebagainya. Gitu ya. Berarti soal nomor 3 clear langsung didapat segitu. Untuk berikutnya, ada soal yang variatif lagi, yaitu di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, nah ini bilangnya katanya sulit, padahal gampang. Berarti kayak gini, Rasya menanyakan kapan gurunya dilahirkan, namun sang guru tidak lantas memberitahukan, melainkan memberi persoalan yang nantinya menjadi jawaban pertanyaan Rasya. Soalnya kayak gini, fokus X tanggal, Y bulan, Z tahun. Nah, pikirannya seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kalau kita maksakan dengan kayak tadi yang cara yang pertama maupun cara yang kedua, cara yang ketiga tadi agak susah karena kita mau nggak mau harus cari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya juga berapa. Berarti mau nggak mau harus satu-satu, tapi bisa dipotong caranya. Nah, fokus ke angka terakhir nih, persamaan terakhir. Karena nyata di persamaan terakhir tidak ada angka X, tidak ada huruf X tuh. Tidak ada. Nah, tidak ada huruf X berarti persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan 1 dan persamaan 2, berarti kita fokuskan hilang X. Jadi, fokus hilangkan X gitu. Nah, kita hilangkan X-nya. Berarti kalau kita mau menghilangkan X-nya, ini kan min 3, yang satunya 2. Minnya nggak usah dibaca lah, 3 ini 2. Nah, dengan cara biar samanya berarti masing-masing dikali silang saja. Berarti yang atas semuanya dikali 3. Nah, ini semua kali 3. Berarti kalau dikali 3, kali 2 loh. Biar jadi 6. Kalau 2 dikali 3 ya. Berarti yang ini dikali 2, yang persamaan kedua dikali 3. Dibalik berarti ya. Berarti nanti jadinya min 6X min 200Y ditambah 2Z, kan dikali 2 semuanya. Sama dengan 2000. Nah, kemudian yang bawahnya berarti menjadi 6X ditambah 120Y ditambah 3Z sama dengan, nah 24 dikali 3, 72 ya. Berarti 7.200. Nah, otomatis berarti kita tadi katanya fokus menghilangkan X. Nah, ini kan min, ini plus. Plus kan nggak pernah dikasih tanda ya. Berarti caranya diapain kalau beda tanda? Kalau beda tanda ditambah. Nah, kalau beda tanda ditambah. Gitu ya. Tambah hilang. Min 200 ditambah 120. Berarti min 80Y. Ini ditambah, dapatnya 5Z. 2 tambah 3 ya. Nah, kalau ini ditambah jadinya 9.200. Nah, jadi ini persamaan 4. Nah, persamaan 4. Nah, kita nggak perlu nyari persamaan 5 karena di sini udah sederhana yang baru persamaan 3.
Berarti kita tuliskan min 52Y ditambah 2Z sama dengan 3.500. Ini persamaan 3 ya. Nah, dari yang ini maka biar gampang, berarti ini kan 80, ini 52, gede banget angkanya, ini 5, ini 2. Maka kita fokuskan adalah hilangkan Z. Berarti yang ini fokus hilangkan Z. Nah, kita fokus ya, fokus hilangkan Z. Berarti kalau mau menghilangkan Z, berarti ini harus dikali 2, nah, berarti ini kali 2 semuanya. Nah, kan kali 2 jadi 10, nah ini berarti kali 5. Nah, ini juga kali 5. Nah, ini kali 5, gitu ya. Semuanya ini dikali 2. Nah, dikali 2 berarti min 160Y ditambah 10Z. Nah, ini kali 2. Nah, 2 kali 2, 4. 9 kali 2, 18. 18.400. Kemudian yang ini ya. Nah, yang ini berarti semuanya dikali 5. Nah, kali 5 berarti ini jadinya 5 kali 0, 0. 5 kali 5, 25 berarti 26. Min 26. Kemudian 10Z sama dengan kali 5. 15, 17, 500. Ya, 5, 2. Oke, dah. Berarti di sini udah dapat nih. Nah, Z kan tadi fokus hilangkan Z ya. Fokus hilangkan Z, otomatis berarti Z-nya kan positif. Nah, kalau positif dua-duanya plus tandanya sama, berarti dihilangkan dengan cara dikurang. Kurang hilang. Nah, seperti saya bilang, kalau ada tanda min ini bahaya. Min 160, min ketemu min plus. Berarti 160 dikurang 260, min 160. Min 160 dikurang, nah jadi ditambah ya, jadi 260, otomatis jadi 100. Berarti ini jadi 100 ya. 100Y sama dengan, nah ini tinggal ngurangin. Nah, 14 kurang 5, 9, berarti 900. Berarti Y sama dengan, ingat, kanan bagi kiri. Nah, 900 bagi 100. Berarti Y-nya didapat 9. Berarti Y-nya itu 9. Nah, 9 itu kan menyatakan bulan. Bulan ke-9 itu berarti bulan September. Nah, yang bulan September yang mana? Ngitungnya sekali aja. Nah, ini bukan bulan September, ini bukan bulan September. Berarti jawabannya ya ini. Ya, berarti langsung ketahuan. Kan yang bulan September dia doang, nggak ada yang lain. Kalau mau mencari tahu, ya nggak masalah, bisa hasilnya juga sama. Misalkan, Pak, saya nggak yakin ini dapatnya 28. Saya mau cari tahu, Pak. Yo, silakan. Berarti pakai yang mana? Kalau Y sudah dapat, berarti mau pakai yang mana? Sok atau silakan. Mau pakai yang mana? Saya mau pakai persamaan 3, Pak, untuk dapetin Z. Ya, silakan monggo. Berarti min 52Y ditambah 2Z sama dengan 3.500. Berarti ini min 52 dikali 9 ditambah 2Z sama dengan 3.500. Nah, ini kalau kali 9 kan 9 kali 2, 18. 45 berarti 46. Nah, minus ya. 18, 1, 45, 46 ya. Ditambah 2Z sama dengan 3.500. Berarti 2Z sama dengan 3.500 ditambah 468. 2Z sama dengan, nah tambahin tuh. 8. 0 tambah 6, 6. 3 tambah 4, 9, nah, 35. Berarti Z-nya kanan bagi kiri, 3968 dibagi 2. Berapa tuh? 3 dibagi 2, 1. 19 bagi 2, 9. 18, 16, 8. Nah, 8 bagi 2, 4. 1984. Nah, benar tuh ya. Berarti untuk dapetin X-nya samalah, nanti jadinya hasilnya 28. Oke, sampai di sini ada kesulitan nggak nih? Kok balik. Sampai di sini. Ini nanti soal ini akan muncul di soal UTS ya. Nanti saya bikin soal model kayak gini. Jadi tolong dipahamin. Nanti ini juga bisa kalian tonton di YouTube juga. Nanti ini kan udah direkam. Berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kita soal kelima, soal terakhir.
Nah, ini juga soal paling gampang nih. Nah, ini soal gampang juga. Nanti soalnya modelnya kayak begini lagi juga ada. Nah, di sini ada mesin pabrik. Skala waktunya adalah 1 jam A dan B. Katanya hasilnya 40 sepatu. Berarti kalau mesin A dan B kan 1 jam. Jadi satu nggak usah ditulis. Katanya dapatnya 40 sepatu. Sedangkan jika mesin C dinyalakan 3,5 jam, nah 3,5 jam itu kan kalau ditulis 35/10 disederhanakan itu jadi dapatnya bagi-bagi 5 7/2. Berarti di sini maksudnya 7/2 C ditambah A dinyalakan 6 jam berarti 6A. Nah, 6A sama dengan 100 berapa itu? Nah, ketutup ya. 195. Nah, nanti 195 sepatu. Kemudian kalau mesin B dihidupkan 6 jam, berarti 6B ditambah dan C setengah jam lebih cepat. Nah, setengah jam lebih cepat berarti kan 6 dikurang setengah. Berarti dapatnya 5,5. Nah, gitu ya. 5,5 jam. Kalau kaliin 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, 11. Berarti 11/2. Berarti ini 11/2 C. Sama dengan sepatunya berapa? Oh, 255. 255. Nah, kalau ada soal seperti ini juga sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik juga bisa dikerjakan dengan cara yang luar biasa. Artinya dibuat mudah. Gimana caranya? Nah, kalau ternyata ini kita perhatikan baik-baik dalam soal, ternyata ini 6A sama 6B itu mirip dengan bentuk A tambah B dikali 6, masing-masing dikali 6 kali 6 gitu. Jadi caranya ya kita tambahkan saja yang keduanya ini. Ini 6A tambah 6B, ya tulis 6A tambah 6B. Nah, ini kan 7C, 7/2C sama 11/2C. Fokusnya ke atasnya aja. 7 tambah 11 kan 18. Nah, 18 kalau dibagi 2 berapa? 18 bagi 2 dapatnya 9 ya. Oh, berarti 9. Waduh, ini ada salah info nih. Ini saya salah nulis nih. Saya ngetik di sini nih. Ini bukan 2,5 jam nih. 3,5 jam, 1,5 jam nih. Diperbaiki lah ini. Ini jadi 1,5 jam. 1,5 jam itu adalah 15/10. Sederhanaan bagi 5, 3/2. Nah, ini ganti jadi 3/2. Nah, ini. Ganti jadi 3/2. Nah, nih. Ini salah ketik kayaknya. 3/2. Nah, 3/2 tambah 11. 3 tambah 11, 14. 14 dibagi 2, 7. Berarti di sini dapatnya 7C. Nah, berarti ini kan tadi kita jumlahkan. 5 tambah 5, 0. 9 tambah 5, 14 tambah 1, 15. Simpen 1. 1 tambah 2, 3 jadi 4. Nah, ini dapatnya. Nah, ternyata yang tadi saya bilang ini adalah bentuk dari kalau 6 dalam kurung A ditambah B. Jadi masing-masing dikali 6. Jadi bilangnya kayak gitu. Tadi 450. Yang ini ya. Nah, ini bentuk yang tadi saya bilang. Nah, ini artinya kan A tambah B kan kita sudah ada. A tambah B adalah 40. Itu maksudnya yang dibuat jadi jauh lebih sederhana. Berarti 6 dalam kurung 40. Jadi nggak usah nyari A plus B-nya berapa. Tambah 7C sama dengan 450. Berarti ini kan 240 ditambah 7C sama dengan 450. Berarti 7C sama dengan 450 dikurang 240. Berarti 7C sama dengan 210 ya. Berarti C 210 dibagi 7. Dapatnya 30. Nah, ini dapat 30. Sudah. Nah, yang ditanya dalam soal adalah kalau ketiga mesinnya, ini ketiga mesinnya dinyalakan 1 jam. Artinya yang ditanya adalah A tambah B tambah C doang. Berapa? Padahal kita tahu tadi A tambah B ini hasilnya ini. Dapatnya 40. Nah, C barusan kita dapat 30. Nih, dapat 30. Berarti 40 tambah 30 berapa? 70. Jadi nggak usah nyari satu-satu.
berarti dapat 7. Berarti ini soalnya sudah selesai. Jadi pembahasannya seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk masalah ini? Itu Yo. nggak ada yang lebih mudah lagi, Pak. Ya? Nggak ada yang lebih mudah lagi. Kalau dibilang lebih mudah ya memang tidak ada. Karena kan semuanya kan sudah dibuat jauh lebih mudah. Tadi masalah yang dibilang seperti ini tuh udah jauh lebih mudah. Jadi inilah yang paling mudah gitu. Ini udah paling gampang loh. Jadi yang saya ajarkan itu sebenarnya udah jauh lebih mudah dah gitu. Jadi ada lagi pertanyaannya selain yang tadi lebih mudah atau enggak gitu loh. Karena kan emang pada dasarnya soal seperti ini udah jauh lebih mudah di antara ini dari yang lain pembahasannya. Yang penting fokus. Misalkan saya fokus mau menghilangkan yang mana, kayak tadi. Ternyata tidak harus menghitung satu-satu. Nah, beberapa soal bisa dikerjakan sekaligus. Ternyata memang harus dikerjakan satu-satu. Karena tidak bisa menghitung sekaligus gitu, bisa. Ada yang terpikirkan tanpa harus dikerjakan atau mencari satu-satu juga bisa. Kan begitu. Ini udah jauh lebih mudah kalau kalian menghitungnya satu-satu lagi lebih panjang lagi daripada ini. Ini kan Baik, Pak. Nanti saya coba. ada lagi pertanyaannya? Tuh. Sampai di sini. Kalau nggak ada ya disudahi saja daripada kuotanya nanti kehabisan. Nanti nggak ikut pelajaran yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Yes. Kalau gitu saya mau jawab. Apa ya? Absennya Google Classroom kan, Pak? Hah? Absennya di Google Classroom kan? Nanya apa? Absen, Pak. Absen? Ya. Atau nanya absen dulu? Absen kan memang selalu di situ, nggak pernah ganti. Iya, Pak. Nanti kalau Oke, Pak, tugas makasih. semua dari situ. Nanti kalau misalkan kendala, sebenarnya semuanya kan bisa masuk lah. Kendalanya cuma kalian aja di email saja. Itu enggak mau sesuai itu doang paling masalahnya di situ. Ada lagi yang ditanyakan selain yang tadi? Kalau tidak ada ya apa? Dia bilang, Pak, baterai saya habis, keluar sebentar ya. Ya silakan, saya kan tidak memaksakan. Jadi kalau mau itu juga silakan. Ada lagi pertanyaan? Ditutup semua. Kalau tidak